Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarutan biasa itu, pakai 3 biasa. Betul patuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah al-ilahul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amiru bil jud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mau'ud. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu ala wajhiha wastina'ul ma'ruf wa birrul walidaini wasilatur rahim tuhawilus syaqa sa'adah wa tazidu fil umr wa taqi masari asu. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin, mohon atur nuhun. Segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis, bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang paling dekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang namanya disandingkan, dideretkan, disejajarkan dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahadat, yaitu baginda yang mulia tercinta, paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah dalam keadaan aman,
dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 3 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Desember tahun 2024, kita dapat kembali dengan pertolongan Allah, dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Mubarakah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, juga dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus, dilebur, diampuni, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, oleh Allah selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah. Anak cucu kita, keturunan kita, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita pada malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-458. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Apabila kita mendawamkan zikir jalalah, maka kita mendapatkan jaminan di hari kiamat nanti kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Yang kedua, mendapatkan jaminan syafaat dari beliau. Yang ketiga, manakala ajal datang akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi ahli sorga. Dan pahala dari bacaan Fatihah, juga bacaan sholawat yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita doakan jamaah kita yang sedang dalam keadaan sakit, di antaranya jamaah saya, yaitu istri dari Pak Abdul Hadi. Jamaah saya Pak Abdul Hadinya, namun yang sakit istrinya, yaitu Ibu Elis, sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Jonggol. Juga jamaah saya, jamaah Musola Nur Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang, yaitu Bapak Asim juga sedang sakit, dan yang lainnya yang sedang sakit yang saya enggak tahu nama-namanya. Kita doakan siapapun yang sedang sakit, semoga dengan bacaan barokah bacaan Fatihah dan salawat yang akan kita baca, oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali di dalam kesehariannya, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwa ada 4 amalan apabila kita mengamalkannya secara istiqomah, secara istimrar, secara terus-menerus, secara mudawamah atau mulajamah, secara kontinu, secara berkesinambungan, maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan dari segala kesusahan, kesengsaraan
dari segala penderitaan. Artinya kesengsaraan, kesusahan, penderitaan yang sedang kita hadapi oleh Allah akan diganti, akan dirubah menjadi kebahagiaan buat kita. Tentu kita ingin bahagia. Tentu kita hidup tidak ingin susah, tidak ingin sengsara, tidak ingin menderita. Wajar, manusiawi. Semua manusia pasti begitu. Jangankan orang lain. Waalaikumsalam. Saya sendiri pengen begitu. Jadi kesengsaraan oleh Allah akan dirubah menjadi kebahagiaan. Kemudian umur kita oleh Allah akan ditambah tanpa sepengetahuan kita. Dan itu hak veto Allah, hak prerogatif Allah. Walaupun setiap kita umurnya sudah ditentukan oleh Allah dari semenjak zaman ajali, tapi kalau Allah mau menambahkan, siapa yang bisa melarangnya? Enggak ada yang bisa melarang. Allah itu melakukan apa saja yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Waalaikumsalam. Umur kita akan ditambah oleh Allah. Misal Allah menentukan umur kita ketika kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita, misalnya 60 tahun, tanpa sepengetahuan kita oleh Allah akan ditambah menjadi 80 tahun. Seharusnya tahun ini kita mati, ternyata enggak. Ada bonus ditambah lagi 20 tahun kemudian, di 80 tahun kan. Nah, itu tanpa sepengetahuan kita. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, menjaga kita, ngaraksa ka urang dari segala keburukan yang akan membinasakan kita. Jadi barang siapa yang kesengsaraannya oleh Allah ingin diganti dengan kebahagiaan dan umurnya ingin ditambah oleh Allah tanpa sepengetahuan kita dan dijaga, dipelihara oleh Allah dari segala keburukan yang membinasakan kita, maka lakukan 4 amalan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan terus menerus. Barangkali di antara para jamaah ada yang tahu. Barangkali berarti batunya. Pasirnya barangkalinya. Kali tekan kali. Batu pasir barangkalinya. Ya udah kalau gitu diganti deh, jangan barangkali. Boleh jadi gitu kan. Boleh jadi, tidak menutup kemungkinan di antara para jamaah ada yang tahu apakah gerangan 4 amalan itu. 1, habis waktunya. Pas. 2, habis waktunya. Pas. 3, pas juga. 4, moal meureun. 4 amalan tersebut, yang pertama as-shadaqatu ala wajhiha. Yang kedua istina'ul ma'ruf. Yang ketiga birrul walidaini. Yang keempat silaturahim. Nah, itu amalan itu. Biasakan itu. Dijamin pokoknya kesusahannya oleh Allah diganti menjadi kebahagiaan. Umurnya oleh Allah ditambah tanpa sepengetahuan kita. Segala keburukan yang membinasakannya oleh Allah akan dijauhkan dari diri kita. Yang pertama apa tadi? Tuh lupa lagi kan? Yang pertama as-shadaqatu ala wajhiha. Alhamdulillah masih ingat. Yang kedua
Pasti lupa lagi. Pasti itu yakin saya. Udah ketahuan sama saya udah ketebak udah. Sakitnya masih di jero masjid. Can keluar encan. Komo lamun geus nepi ka imah mah, kalau kita gawe teh ilmu. Olahraga di jalan. Memang gitu, ilmu teh hese asupna babari keluar leungitna. Loba dosa juga orangnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah, ajib. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi udah idlis una qariban minni. Yang kedua, istina'ul ma'ruf. Yang ketiga masih ingat tadi? Birrul walidain. Yang keempat, silaturahim. Baik, kita bahas yang empat ini. Kita bahas satu persatu sampai jam 12. Satu poin butuh waktu minimal 30 menit. Berarti 30 menit kali 4, 120 menit. Sekarang jam 7 pas. Berarti 2 jam. Berarti nanti selesai ngaji jam 10. Jam berapa? Sekarang jam 7 nih. Jam 9 ya. Nanti kita sholat isya bareng-bareng nanti jam 1 malam ya. Mual meureun. Baik para jamaah. 4 amalan tersebut yang seyogianya kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita kontinukan secara istimror, secara terus menerus, agar kesengsaraan, kesusahan, penderitaan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami diganti, dirubah oleh Allah menjadi kebahagiaan buat kita, dan umur kita oleh Allah ditambah tanpa sepengetahuan kita, dan kita dijaga oleh Allah dari segala keburukan yang membinasakan kita. Maka lakukanlah 4 amalan tadi. Ini bukan kata saya, kata siapa? Pokoknya ada aja. Pengen tahu aja, kepo banget. Yang pertama, as-shadaqatu ala wajhiha. Bersodakoh, yang sodakoh tersebut kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena ada beberapa istilah dalam agama. Ada istilah infak, pakai kokolah kubro, infak. Ada sodakoh, ada lagi jariah, ada lagi hadiah. Masih ada enggak? Yang pertama, as-shadaqatu ala wajhiha. Sedekah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kita mengeluarkan sedekah, memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi sedekahnya itu tepat sasaran gitu. Tepat sasaran. Manusia sealam jagat raya yang paling berhak menerima sedekah ini khusus dari kalangan umat Islam, bukan orang-orang kafir. Karena kita membahas tentang sedekah, berarti sedekah ada dalam ajaran Islam, berarti ini yang dimaksud umat Islam. Adalah yang pertama fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Mana ayatnya? Yuk kita lihat ayatnya, surah 9 At-Taubah ayat 60. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Allah, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada pertama fuqara, orang-orang fakir. Kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Walaupun kita dibolehkan, tidak apa-apa sedekah selain kepada 2 golongan tadi. Misal sedekah kepada janda,
yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, termasuk sodako sama saya. Tapi kalau sama saya bahasanya jangan sodako, hadiah, itu lebih terhormat. Guru disodakohan, ngecek ka guru eta mah. Dianggap mah guru meureun pengemis meureun. Ka guru mah ulah sodakoh bahasa hadiah. Dai kudakan mere ka guru zakat fitrah. Zakat fitrah teh micir kokotor urang. Mere kokotor ka guru. Ka guru mah hadiah mobil apaan sagitu. Ulah ngahinakeun ka guru mah. Ya, entah sedekah atuh silaturahim atuh. Ieu mah silaturahim teu, sedekah henteu. Moal meureun ah. Moal pisan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fuqara dan masakin menurut agama agak sedikit berbeda. Walaupun dua-duanya orang yang butuh pertolongan. Kalau pengertian fuqara adalah orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sama sekali tidak punya penghasilan sedikit pun. Jadi hidupnya hanya mengharapkan pemberian dari orang lain. Ia akan bisa makan kalau ada yang memberi makan kepadanya. Ini fakir, melarat, benar-benar susah. Ini orang seperti ini lebih berhak menerima sedekah. Ieu mah sedekah ka preman. Geus kitu duit mah ku preman dibelikeun TKW bir AO pakai mabok. Itu bukan sedekah. Itu namanya kata Nabi man a'ana ala masyatin kana sarikan lahu. Barang siapa yang ikut berpartisipasi membantu kepada orang lain untuk melakukan perbuatan dosa, maka dia bersekutu dalam perbuatan dosa tersebut. Sarua wae urang menang dosa mabok sanajan urang teu mabok sebab urang anu meulikeun minuman kerasna. Jangan sampai salah sasaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan miskin, kalau orang miskin mah orang-orang Islam baik laki-laki perempuan yang masih punya pekerja dan punya penghasil, cuma penghasilannya pas-pasan. Ya, pas-pasan. Tibang saukur bisa saker daharung, teu bisa saker meuli TV, teu bisa meuli motor. Tapi ayeuna mah jalma miskin ge barugan motor kudat. Ngredit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, tubu bertaubatlah kalian ilallahi taala kepada Allah taala qabla an tamutu sebelum kalian mati." Bertaubatlah sebelum mati. Karena apabila nyawa ruh sudah sampai di tenggorokan, saat itu kita ingin bertobat, taubat kita tidak diterima oleh Allah, terlambat. Jadi innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawanya, selagi ruhnya belum sampai di tenggorok. Kalau nyawa ruh sudah berada di tenggorokan, sedang dalam keadaan sakarat, hatinya menyesal, ingin bertaubat, percuma, nggak diterima oleh Allah, terlambat. Maka taubat jangan dinanti-nanti. Tiap hari lakukan taubat dengan cara lakukan sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu itu taubat, mencuci dosa. Perbanyak istighfar, lakukan sholat taubat tiap malam. Kemudian wabadiru, dan bersegeralah kalian, bergegaslah kalian bil a'malis sholihat, mengerjakan berbagai macam amal yang sholih, berbagai macam amal yang baik. Jangan dinanti-nanti. Sehingga
Ibnu Umar pernah mengatakan, "Ija amsaita fala tantajiri sobah, wa ija asbahta fala tantajiril masa." Apabila engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya di sore hari. Maksudnya, kebaikan apapun yang bisa kita lakukan di sore hari ini, lakukan sore hari ini. Jangan ditangguhkan sampai besok pagi. Karena tidak ada jaminan kalau besok pagi kita masih bisa hidup. Siapa tahu kita mati tengah malam. Lagi tidur dicabut nyawa, nggak bangun-bangun, tidur terlamanya. Dipindahkan sarana ke Sukabumi, ke Bumi. Dan sebaliknya apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Lakukan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita lakukan di pagi hari, jangan dinantikan sampai sore. Karena tidak ada jaminan dari siapapun kalau sore hari kita masih bisa bernapas. Kalau orang Arab mengatakan, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan kau nantikan, jangan kau tangguhkan pekerjaanmu sampai esok hari selagi engkau bisa mengerjakannya hari ini. Lakukan hari ini. Artinya apa? Artinya kita harus mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Jangan dinanti-nanti. Selagi kita mampu melakukannya, lakukan, kenapa tidak? Kemudian wabadiru bil a'mali sholihati, dan bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhoi oleh Allah, qabla an tusghalu, sebelum kalian sibuk. Sebelum kalian sibuk. Di antaranya kesibukan yang dapat menghalangi, kesibukan yang dapat menjadi kendala bagi kita untuk beramal soleh adalah datangnya berbagai macam penyakit kepada diri kita. Sibuk ngurusin penyakit, bentar-bentar sakit, masuk rumah sakit, baru keluar masuk lagi rumah sakit, sibuk. Karena kita nggak akan selamanya sehat. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun silih bergantian. Usia bertambah, semakin tua penyakit semakin datang, banyak yang dirasa. Ayo manfaatkan nikmat sehat. Jangan nunggu sudah sakit baru ingin ibadah. Melakukan ibadah dalam keadaan sehat itu jauh lebih baik, lebih sempurna daripada melakukan ibadah dalam keadaan sakit. Sholat kergering bisa husuk mal. Moal ngarasakeun penyakit ge. Kakak diberi nyeri huntuk ge sholat teh husuk ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kakak diberi huntuk, kok diberi engap mah. Ayo mumpung sehat. Kita nggak tahu kalau besok akan sakit, dikasih sakit sama Allah. Manfaatkan. Jadi khud min sihatika li maradika wa khud min hayatika li mautika. Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakit. Gunakan hidupmu sebelum datang mati. Itu kata Nabi. Kemudian wasilul ladzi bainakum. Wasilu, dan sambunglah oleh kalian alladzi bainakum, yang di antara kalian, wa baina rabbikum, dan di antara Tuhan kalian, bikasroti dzikrikum, dengan memperbanyak zikir kalian lahu ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Sambunglah hubungan kita dengan Allah, jangan sampai terputus, yaitu dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah, supaya hubungan kita dengan Allah harmonis, tidak terputus. Kalau kita meninggalkan berzikir, itu berarti kita memutuskan hubungan kita sama Allah. Yuk kita sambung hubungan kita kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian wa aksiru sodakoh, dan perbanyaklah sodakoh oleh kalian fisirri, baik dalam keadaan rahasia, wal alaniyah, maupun dalam keadaan terang-terangan. Lakukan sodakoh sir dan sodakoh alaniyah. Sodakoh sir, sodakoh yang kita keluarkan secara rahasia. Sampai-sampai orang yang diberi sodakoh oleh kita,
dia tidak mengetahui bahwa yang telah memberinya sedekah adalah kita. Istilahnya, tangan kanan mengeluarkan sedekah, tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kan. Itu sedekah sir. As-shadaqatu sirri tutfi'u ghadabur rabbi. Sedekah sir, sedekah yang dikeluarkan secara rahasia, itu bisa meredam kemurkaan Allah. Baik sedekah rahasia maupun sedekah terang-terangan, dua-duanya dibolehkan oleh agama. Asalkan ketika kita sedekah terang-terangan, jaga hati kita, jangan sampai kemasukan ria, jangan sampai mengharapkan pujian dari manusia. Luruskan, enggak apa-apa sedekah kelihatan orang, tapi luruskan hati kita semata-mata karena ya Allah, aku berlindung dari kemasukan sifat ria. Aku bersedekah untuk mencari ridhamu ya Allah. Nah, ada sandaran vertikal kepada Allah. Tapi kalau kita sedekah terang-terangan mengharapkan pujian dari manusia, itu bukan sedang sedekah, itu sedang syirik kepada Allah karena sedang ria. Ria itu syirkul asgor, syirik kecil. Yang namanya syirik menyekutukan Allah walaupun kecil, tetap dosanya dosa paling besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat, sudah masuk waktu Isya. Nah, apabila yang tadi disampaikan sama kita direalisasikan, maka kata Nabi, turjaku watun soru watu jebaru. Niscaya kalian oleh Allah akan selalu diberi rezeki dan selalu diberikan pertolongan dan selalu diberikan kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah bertaubat sebelum mati. Yang kedua, bersegera beramal soleh sebelum sibuk. Yang ketiga, sambung hubungan kita dengan Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang keempat, perbanyak sedekah, baik sedekah sir maupun sedekah alaniyah. Jadi itu ya, kita kembali. Jadi kalau kita ingin kesusahan kita oleh Allah diganti dengan kebahagiaan, umur kita oleh Allah ditambah tanpa sepengetahuan kita, dan kita oleh Allah dijaga, dipelihara dari segala keburukan yang mencelakakan kita, maka yang pertama tadi apa? Berikanlah sedekah kepada orang yang berhak menerimanya. As-shadaqatu ala wajiha. Kita percepat. Yang kedua, wastina'ul ma'ruf. Hendaklah kita mendawamkan, membiasakan untuk selalu mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah. Jangan sekali-kali kita menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat dosa kepada Allah. Malu kita nanti di hari kiamat menghadap Allah. Kita dikasih mata oleh Allah bisa melihat, tapi mata kita digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah. Dikasih telinga oleh Allah bisa mendengar, tapi telinga kita digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Malu kita dari Allah. Ini semuanya akan diminta pertanggungjawabannya ini. Mata, telinga, lisan, semuanya. Ini bukan ciptaan kita, ini ciptaan Allah. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Kemudian yang ketiga adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang, baik orang tua kandung, yaitu bapak dan ibu kandung di rumah, maupun orang tua bukan orang tua kandung, tapi mereka menurut agama kedudukannya sama dengan orang tua, yaitu guru-guru kita. Para ulama kita itu orang tua kita. Bapak dan ibu kandung, mereka memberi kita makan minum jasmani. Guru-guru kita, mereka memberi kita makanan rohani, ilmu. Dua-duanya penting. Guru-guru kita yang memberi makanan rohani supaya rohani kita sehat. Yang ketiga, kategori orang tua yang mempunyai kedudukan yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, selain kedua orang tua kandung, selain guru-guru kita, selain para ulama, juga adalah siapapun para sesepuh yang usianya jauh di atas kita. Mereka harus diperlakukan seperti orang tua kita. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah renta, kita harus sopan sama mereka.
Jangan jalan di depan mereka petang-tang peteng-teng, tulak pinggang. Jangan, sakawalat. Yang keempat, suami bagi itu orang tua. Kedudukannya seperti orang tuanya. Dulu seorang wanita ketika belum menikah berada dalam tanggung jawab kedua orang tua, tapi setelah menikah berada dalam tanggung jawab suami. Maka kedudukan suami itu berkedudukan seperti kedudukan orang tua, harus bisa menjaga istrinya, melindungi istrinya, keselamatannya dunia dan akhirat. Itu tanggung jawab suami, sama sepertinya orang tua. Nah itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tadi yang pertama sedekah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua apa tadi? Membiasakan melakukan perbuatan ma'ruf. Yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang keempat terakhir wasilaturahim. Biasakan silaturahim kepada teman-teman, sahabat-sahabat pengajian, terutama kepada guru-guru. Minimal paling tidak setahun sekali lebaran silaturahim ke guru. Masuk tara? Ngaku geningan. Mungkin tiap hari mau bisa, seminggu sekali mau bisa, sebulan sekali, minimal setahun sekali, 360 hari sekali maksudnya bisa. Diberi hirup 360 hari. Sapoe korban ke urang silaturahim ka guru. Teu kudu mawa gajah ieu teu kudu. Teu kudu mawa onta. Mawa suku dua geus. Suku embe. Para jamaah, demikian oleh karena sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, tapi oleh karena sudah masuk waktu Isya dan ini udah lewat ya. Lewat berapa menit sih ya? Bisa kali aja. Iya, baik. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, semoga oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, aja langsung komat. Udah kelewat depan itu, jauhnya. Hah? Ada komat tuh. Silam itu, aja nela. Allah.